سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Cipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melihat fasal pembahasan berikutnya. Faslun fi raja'il mukhallati lit-taubati. Fasal yang menunjukkan kepada kita adanya harapan bagi mukhallat. Siapa itu mukhallat? Mereka yang dalam hidupnya masih mencampuri urusan kebenaran kebaikan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini disebut dengan istilahnya mukhallat. Ya, jadi dalam diri mereka itu bercampur antara hak dan batil, antara ibadah dan maksiat, antara amal soleh dengan perbuatan keji dan mungkar. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang pada dirinya bercampur antara kemaksiatan dan amal soleh, itu dijelaskan oleh para ulama harapan mereka tobat untuk dapat hidayah dari Allah, sehingga mereka kemudian bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lebih besar harapannya dibandingkan mereka yang menceburkan diri mereka secara utuh dalam perbuatan keji dan mungkar tanpa punya ibadah atau amal soleh sebagai penyeimbangnya. Maka secara khusus kemudian di dalam kitab Syajaratul Ma'arif
Syekh Izzuddin bin Abdissalam membuat satu fasal pembahasan, faslun fi raja'il mukhallati lit-taubati. Fasal di mana seorang mukhallat atau yang mencampur antara hak dan batil, antara ibadah dengan maksiat, punya harapan lebih besar ya untuk dapat hidayah dari Allah, sehingga kemudian mereka tergerak untuk bertobat secara keseluruhan dari perbuatan maksiat yang selama ini ia lakukan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini harus hati-hati kita pahami ya, bukan berarti ketika Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan demikian itu menjadi legalisasi terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada sama sekali, karena para ulama menyadari betul idealnya kita mengerjakan sebanyak-banyaknya ibadah dan amal soleh, dan sekuat-kuatnya kita tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu disepakati oleh semua ulama, tidak ada yang khilaf terhadap itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita prinsip yang namanya hak dengan batil tidak akan pernah bisa bercampur, tidak akan pernah bisa menyatu. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir ahlul kitab yang berusaha mengklaim diri mereka seolah-olah yang paling dekat dengan Allah, tapi di satu pihak yang lain mereka mencampurkan al-haq yang mereka klaim itu dengan perbuatan batil. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlul kitab, kenapa kalian campurkan antara hak dan batil? Wa taktumunal haqqa, bahkan kalian menyembunyikan kebenaran yang kalian ketahui. Wa antum ta'lamun, ya kalian sudah mengetahui pasti itu suatu kebenaran, tapi kalian tutupi kebenaran itu ya. Jadi disindir sama Allah orang yang dalam hidupnya mencampurkan antara hak dan batil. Atau juga kita bisa menemukan ayat di dalam Al-Quran di mana dalam ayat itu Allah menunjukkan kegeramannya kepada orang yang mengucapkan ucapan hak, namun hatinya, perbuatannya mengerjakan perbuatan batil. Misalnya Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Allah benci betul kepada orang yang mengucapkan apa yang dia tidak perbuat. Ini contoh Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemarahannya kepada orang yang ucapannya beda dengan perbuatannya. Atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara manusia di dalam kehidupan ini, kata Allah, omongannya bagus sekali, bahkan santun sekali, membuat siapapun yang mendengarkan omongannya itu percaya, takjub bahkan ya. Bahkan orang seperti ini tidak sungkan-sungkan untuk membawa nama besar Allah dalam setiap ucapannya. Dikit-dikit ada peristiwa, Masya Allah, sorbannya besar, pakaiannya rapi, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Atau bersumpah setiap kali dia bicara, wallahi demi Allah apa yang saya bilang ini benar. Ya, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Tapi kata Allah di akhir ayat itu, wa huwa aladul khisam. Tapi orang ini musuh Allah Subhanahu wa taala yang paling nyata. Kalbunya itu tidak betul, perbuatannya tidak betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak senang Bapak Ibu, orang yang mencampur antara kebaikan dengan keburukan. Ia tunjukkan itu di dalam banyak ayatnya. Tetapi bukan berarti saat kita belum mampu meninggalkan perbuatan maksiat tertentu, perbuatan keji dan mungkar tertentu, menyebabkan kita meninggalkan secara keseluruhan
amal ibadah dan amal soleh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Itu salah. Jadi jangan Bapak Ibu punya pikiran gara-gara kita belum punya kemampuan secara total beragama dalam Islam sebagaimana yang Allah perintahkan sendiri ya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Kita kan diminta total sama Allah. Ayo kemari masuk dalam Islam ini secara kafah, secara total. Jadi tidak ada bahagian daripada hidup kita kecuali tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar, iya. Tetapi Bapak Ibu, kaedah juga di dalam syariat berkata, bukan berarti ketika kita belum mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu dari perbuatan maksiat menyebabkan kita kemudian meninggalkan secara total amal ibadah, amal soleh di dalam agama. Justru itulah yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Jadi idealnya kalau kita nyimak penjelasan para ulama tadi, amal ibadah, amal soleh kita lakukan secara total, tetapi kemudian di satu pihak yang lain kita jauhi sejauh-jauhnya yang namanya perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang paling buruk dalam kehidupan dunia ini siapa? Aswa'u halan fi hadhil hayatid dunya. Orang yang paling buruk dalam kehidupan dunia ini, orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa dan maksiat tanpa punya amal ibadah dan amal soleh sebagai penyeimbangnya. Itu buruk sekali ya. Dia terus maksiat, tidak sholat dia, tidak puasa juga, tidak baik sama orang, tidak ngerti juga zakat, sedekah. Ini buruk sekali orang seperti ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada kita terminologi tengah. Ya, orang tengah. Orang yang ibadahnya belum total, tapi juga dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat tertentu. Ya, ini nanti di hari kiamat disebut mereka dengan ashabul a'raf. Ya, di cerita Al-Qur'an itu ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan nanti juga ada cerita tentang ashabul a'raf, ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu karakter watak dasar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benamkan kepada diri manusia itu apa? Senang saat melihat orang lain itu menderita. Itu karakter manusia seperti itu. Tetapi itu diharamkan untuk kita di dunia. Kita tidak boleh senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Seperti cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Quraisy itu. Allah bilang, in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka sayyi'atun yafrahu biha. Orang Quraisy itu kalau lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nikmat sama Allah, tasuhum, susah mereka. Itu karakter yang haram untuk kita punyai dalam kehidupan dunia, tapi nanti di surga sana boleh Bapak Ibu. Wa in tusibuhum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kita tertimpa musibah, orang-orang Quraisy itu senang. Ya syukurlah, alhamdulillah lah Muhammad sudah kena musibah. Itu tidak boleh ada. Karakter itu meskipun watak dasar dari manusia, tapi tidak boleh ada sama kita. Dan kemudian juga kita manusia, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, senang cari tahu kalau musuh kita itu sekarang sedang dalam keadaan apa. Kita cari tahu itu, pingin tahu aja. Dan itu pun tidak boleh dalam kehidupan dunia. Ya, maka kita dilarang dalam Islam ini namanya tajassus. Tajassus itu apa? Cari-cari tahu masalah orang lain untuk kemudian kita nikmati itu. Wala tajassasu ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu dilarang dalam agama, terutama dalam kehidupan kita di dunia.
Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat kita di surga nanti, apa yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita semuanya menjadi halal, ya. Maka kemudian para ulama berdasarkan penjelasan ini mengatakan apa? Di surga itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya syariat. Tidak ada syariat. Khamar haram kan di dunia? Minuman di surga itu salah satunya khamar. Diharamkan di dunia tapi ada di surga nanti, ya. Begitu juga Bapak Ibu penghuni surga itu penasaran apa yang sedang dialami sama orang-orang neraka dulu, sama yang menzolimi dia waktu di dunia dulu, sekarang lagi ngapain mereka di neraka. Mereka cari tahu Pak, saling ngomong itu, si fulan itu kemarin yang dulu itu jahat sama kita itu lagi ngapain ya di neraka itu. Dan itu Bapak Ibu dibolehkan sama Allah kepada penghuni surga. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan itulah salah satu nikmatnya penghuni surga kelak. Saat mereka tahu orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka di dunia ternyata mendapatkan balasan setimpal sama Allah di akhirat sana. Maka ada cerita Bapak Ibu, ya, wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Penghuni surga itu cari tahu teman-temannya dulu di dunia ini, mana kamu orang neraka, ya, mana kamu yang ngambil duit saya itu kemarin. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, kami di surga sudah memperoleh apa yang Allah janjikan dulu di dunia. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian juga sudah memperoleh janji ancaman Allah kepada kalian dulu saat kalian semena-mena hidupnya dalam kehidupan dunia? Qalu na'am, ya, orang-orang neraka pun akan menjawab, ya benar, kami ya, seperti inilah kehidupan kami. Ya, sampai orang-orang neraka itu akhirnya manggil lagi teman-temannya di surga itu, mana ada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ya, orang neraka panggil orang surga, an afidu alaina, tolong kalian kita kan dulu CS sahabat teman ngopi, kasihlah sedikit air buat kami, katanya. Atau setetes air aja, atau apapun lah. Itu penghuni surga jawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Air ataupun nikmat Allah yang kami dapatkan di surga itu haram, tidak boleh untuk kalian, tidak dikasih izin sama Allah, kami kasih buat kalian. Itu Bapak Ibu kata para ulama tafsir, penghuni surga mengucapkan itu dalam keadaan senang. Dan itu senang yang dihalalkan sama Allah. Itu kan nikmat, Pak. Ada rasa nikmat kita ya. Kalau lihat musuh kita itu ya, kecelakaan misalnya, ada nikmat. Tapi di dunia itu tidak boleh kita menikmati penderitaan orang ya. Tapi di akhirat sana nanti boleh. Nah nanti Bapak Ibu dalam cerita itu juga Allah memperkenalkan kepada kita ashabul a'raf. Wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ya, ashabul a'raf itu apa? Orang beriman, ibadahnya masih minimalis, bercampur lagi dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang belum sanggup dia tinggalkan. Nah, ini mungkin kebanyakan kita di sini Bapak Ibu ashabul a'raf. Ada maksiatnya dikit-dikit gitu kan. Ya, belum total menjadi orang baik. Nah, maka syukur alhamdulillah kalau kita sudah menjadi orang baik. Tapi na'udzubillah min zalik, kalau kita tidak baik sama sekali, ya minimal ada penyeimbang dari amal baik, amal soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalnya di sini ya dikutipkan kepada kita oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Surat At-Taubat ayat 102, di mana dalam
ayat ini dalam surat At-Taubah ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qala Allah taala wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ya. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim, dan selain orang-orang amal soleh yang total dalam beribadah dan amal soleh, mereka mengerjakan amal soleh tapi juga masih mengerjakan perbuatan dosa. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim, tapi mereka sadar betul, tahu betul perbuatan dosa itu terlarang. Ya, tidak betul, dilarang sama Allah, dilarang dalam syariat. I'tarafu bi dzunubihim, dan mereka sadar betul perbuatan yang mereka lakukan ini perbuatan dosa. Khalatu amalan shalihah. Ya, salah satu perbuatan dosa yang mereka sadari apa? Khalatu amalan shalihah, mencampur amal-amal yang soleh, wa akhara sayyi'ah, dan yang lain amal-amalnya masih banyak sekali perbuatan dosa, amal-amal yang buruk. Kata Allah dalam Al-Quran, asallahu ayyatuba alaihim, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mau memberikan dia hidayah, kesadaran untuk kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW bukan berarti dulunya ideal betul. Tidak ada sahabat Nabi Muhammad yang nggak buat dosa, Bapak Ibu. Banyak cerita-cerita tentang Nabi Muhammad merajam orang, Nabi Muhammad mencambuk orang, ya. Nabi Muhammad menegur sahabat-sahabatnya yang salah. Itu apa? Membuktikan semuanya kepada kita. Di zaman itu para sahabat buat salah juga. Ya, selain memang ada sahabat yang luar biasa ibadah amal solehnya. Orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubadah bin Sa'ad, ya, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat elit itu, Bapak Ibu, itu luar biasa ibadahnya. Tidak sanggup kita tandingi di zaman kita sekarang. Tapi juga masih banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang belum kuat betul ibadahnya, Bapak Ibu. Ya, maka kita dengar dalam hadis gimana orang seperti Ghamidiyah, pelaku dosa, tapi mereka ini tidak pernah meninggalkan amal soleh. Ya, dosa betul, tapi amal soleh tidak pernah ditinggalkan. Bahkan sampai Bapak Ibu, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilapori sama sahabat, ya Rasulullah, ada si fulan dari sahabatmu itu sholatnya rajin, tapi bersamaan dengan sholat rajin yang dia kerjakan, dia juga masih rajin melakukan perbuatan maksiat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah saat mendapatkan laporan seperti itu, beliau jawab, inna sholatahu satanhahu yauman ma, semoga-moga sholat yang selama ini dia kerjakan akan mencegah dia dari perbuatan dosa yang ia lakukan hari ini suatu hari kelak. Ya, maka dia nggak baik saat dia masih hidup di zaman Rasulullah. Ini orang sahabat ini diceritakan dalam riwayat itu masih rajin juga dengan maksiatnya. Kapan dia betul-betul baik? Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada Bapak Ibu sahabat yang rajin maksiat, rajin juga buat sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar mereka tetap dalam ibadahnya. Bukan berarti kemudian dengan maksiatnya maksiat terus meninggalkan ibadah sama sekali, tidak. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama memberitahu kita ada dua amalan di dalam Islam, kalau itu konsisten dilakukan, tidak peduli sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, insya Allah
sebelum kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan Allah akan menyelamatkan kita dari maksiat-maksiat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini dua amalannya. Apa yang pertama? Yang pertama sholat. Jadi Bapak Ibu, sejahat-jahatnya kita orang Islam, asal dia masih sholat, insya Allah dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, fungsi utama sholat itu penghapus dosa. Coba Bapak Ibu bayangkan maksiat terus, fungsi penyeimbang dari sholat penghapus dosa itu tidak kita kerjakan, udah terseret terus kita ke dalam maksiat itu. Tidak ada yang bisa menarik kita. Ya, asal dia masih sholat, ya maka dulu orang Aceh kalau ngantar anaknya sekolah keluar, pasti yang dia nasihati jangan pernah lupa sholat dalam keadaan apapun. Meskipun mohon maaf, misalnya Bapak Ibu, nauzubillah, kita tidak harap itu. Misalnya dia mau ngerjain maksiat, dia sholat dulu. Sebelum kita hisab narkoba, ya saya salah dulu ya. Minimal dia seperti itu, Pak. Nggak boleh dia tinggalkan sholat dalam keadaan apa. Ya maka para ulama bilang seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan apa? Seorang muslim kalau dia masih sholat, dia dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum dia meninggal, kalau dia istiqamah sholat, meskipun maksiatnya banyak, insya Allah Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah. Kenapa demikian? Fungsi sholat, Pak. Apa fungsi sholat itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Cuman dampaknya kepada kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, berbeda-beda. Ada orang yang berdampaknya sekaligus pluk di situ terus berubah. Ada orang butuh waktu karena dinamika hidupnya, kehidupannya keras misalnya, butuh waktu agar sholat yang dia kerjakan itu berdampak kepada dia sehingga bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Sebelum sholat, syarat sah sholat itu taharah Bapak Ibu. Kalau hadas besar harus mandi, hadas kecil harus wudu. Kalau enggak sah sholat. Wudu itu sendiri Bapak Ibu, kata Rasulullah dalam hadis, punya fungsi untuk meleburkan dosa yang kita lakukan. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu, kharajat khatayahu min tahti jasadih hatta takhruja min tahti afwarih." Barang siapa yang berwudu dan baik wudunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, kharajat khatayahu min tahti jasadih, keluar semua dosa-dosanya dari seluruh tubuh anggota wudu yang dia basuh, hatta takhruja min tahti atfarih, sampai keluar dosanya dari ujung-ujung kuku yang paling kecil, keluar semua dosa kita. Nah itu sebab Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah di dalam kitab Mizanul Kubra, beliau berfatwa apa? Air mustakmal itu, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, apa hukum air mustakmal? Mustakmal itu Pak, tahirun ghairu mutahhirin. Dia suci tapi tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Misalnya untuk cuci baju bisa itu Pak, air mustakmal itu. Ya, tapi dia nggak bisa menyucikan kecuali bajunya kena najis, nggak bisa lagi dengan air mustakmal. Ya untuk ngepel lantai di rumah kita, boleh itu air mustakmal. Tapi dia nggak boleh mengepel tempat yang ada najisnya, itu nggak bisa lagi karena nggak punya fungsi untuk menyucikan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berfatwa ma'ul mustakmal, air mustakmal itu hukumnya najis, air najis dia. Lah kok air najis? Gimana ceritanya kok bisa najis? Karena Bapak Ibu, satu hari Imam Abu Hanifah pernah berwudu di Masjid Baghdad itu. Wudu dulu itu kan nggak ada model kran ya, sistem hidrologi dulu belum secanggih sekarang, Pak. Wudunya pakai apa? Pakai air bak, kulah, 2 kulah gitu. Dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau kita wudu ya airnya 2 kulah lebih, itu la yahtamilul khabas,
Air itu tidak akan terkontaminasi dengan najis. Nah, suatu hari Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah lagi wudhu, tiba-tiba datang anak muda wudhu di depan beliau. Itu beliau diberikan kemampuan oleh Allah melihat apa yang telah dilakukan oleh anak muda itu dari dosa-dosa yang keluar setelah air wudhu anak muda tadi. Itu dilihat, ini anak muda tadi baru zina, ini anak muda ini baru mabuk. Dari mana tahu? Dari dosanya. Penzina itu Bapak Ibu, yang di dalam kitab Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah disebut, orang yang barukan zina itu anggota tubuh yang ikut serta dalam berzina itu Pak, keluarnya warna merah. Setelah kita wudhu, air wudhunya yang putih bening itu jadi merah. Kalau kita pemakan riba, rentenir, atau saksi dalam riba, atau yang menuliskan riba, atau kita pinjam riba, itu waktu kita kumur-kumur Bapak Ibu, atau tangan kita saat kita basuh keluar netes, itu airnya jadi hitam keruh. Itu riba. Dosa pandangan Pak, mata, dosa pandangan itu hitam kebiru-biruan, itu dijelaskan sama Imam Abu Hanifah. Waktu kita basuh muka, air mata, waktu menetes, itu hitam kebiru-biruan keluar, dan seterusnya, banyak itu bisa. Maka setelah sholat Imam Abu Hanifah panggil anak muda ini, anak muda, kamu tadi sebelum sholat ini ya buatnya, ini ya buatnya, ini ya buatnya. Kaget anak muda itu, benar wahai imam, kenapa engkau tahu? Ya saya lihat dari air wudhu yang netes tadi itu. Akhirnya anak muda ini tobat Bapak Ibu. Setelah itu Imam Abu Hanifah sholat 2 rakaat, minta sama Allah agar karamahnya itu dicabut. Ya, beliau tidak sanggup nahan kalau harus melihat aibnya sesama muslim. Kalau kita nikmati Bapak, alhamdulillah, berarti bapaknya Cik Bajungan. Banyak kali perbuatan dosanya. Kita nikmati kan, itu kan kemewahan itu. Kita bisa lihat apa yang nggak bisa lihat sama orang. Tapi Imam Abu Hanifah tidak sanggup dia minta agar karomahnya itu diambil balik sama Allah. Nah itulah menyebabkan Imam Abu Hanifah berfatwa, wudu itu Bapak Ibu bawa dosa, dia meleburkan dosa kita ya. Sholat gitu juga Pak ya, sholat punya kekuatan meleburkan dosa ya. As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah mukaffiratun ma bainahuma idza jutnibatil kaba'ir. Antara satu sholat dengan sholat yang lain dari sholat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, al-umrah ila umrati, umrah satu ke umrah berikutnya, mukaffiratun ma bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara dua ibadah itu selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Atau dalam hadis yang lain lebih terang kata Rasulullah, man qama ila sholatin, barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat, semata-mata kita takbiratul ihram, summa kabbara, kita takbiratul ihram, utiya bidzunubih, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat pencatat amal dosa kita, dan kemudian seluruh catatan dosa itu diletakkan di atas kepala kita. Fa wada'a ala ra'sihi au ala atikihi, diletakkan di atas kepala. Kalau dosanya banyak sekali sampai di atas pundak kita. Kullama raka'a au sajada tasaqatat anhu, setiap kali kita ruku atau belum tumpah pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, maka seluruh dosa-dosa yang kita lakukan itu lebur Bapak Ibu dengan ruku dan sujud yang kita lakukan. Nah, maka kemudian Rasulullah minta kita Pak, salah satu tempat yang harus berlama-lama, Nabi Muhammad lama itu 3 tempat sholat itu, berdiri, rukuk, sujud, itu lama-lama. Salah satu hikmahnya ya tadi, duduk di antara 2 sujud tidak lama Nabi Muhammad, tidak lama Nabi Muhammad. Tapi kalau berdiri, rukuk dan sujud, itu Nabi Muhammad lama-lama Bapak Ibu. Nah itu ya. Satu lagi amalan Bapak Ibu yang harus kita jaga ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apa? Sedekah. Ya maka saya sering mengatakan Bapak Ibu ya, dengan penjelasan para ulama, orang yang dermawan hidupnya meskipun maksiatnya setinggi langit ya, asal dia muslim,
dia orang dermawan, Allah Subhanahu wa taala insya Allah mengubah takdir dia meninggal su'ul khotimah, sehingga dituliskan diganti sama Allah menjadi takdirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena tadi Pak, sedekah itu Pak fungsinya apa? Tudfa'ul bala, melawan bala, menolak bala. Itu fungsi utama dari sedekah. Ya. Maka dulu ada cerita, itu cerita Nabi Muhammad yang mengisahkan ulang ceritanya Nabiullah Musa alaihissalam. Ada suami istri Bapak Ibu di masa hidupnya Nabiullah Musa, ya, hidupnya prihatin betul di bawah garis kemiskinan. Akhirnya mereka berdua menghadap Nabiullah Musa minta doa, ya kalimallah, wahai orang yang bisa berbicara kepada Allah, tolong minta sama Tuhanmu agar kami diberikan kesejahteraan hidup. Ya. Akhirnya Nabiullah Musa doa sama Allah, ya Allah berikanlah dua orang suami istri ini keberkahan hidup, kesejahteraan hidup, lapangkanlah rezekinya. Allah jawab kemudian, Musa, kedua orang itu kami berikan limpahan dan keberkahan dalam rezekinya, tapi cuma 3 tahun. Setelah itu mereka balik ke kemiskinannya. Ya Bapak Ibu, kemudian disampaikan oleh Nabiullah Musa, disampaikan. Tapi yang disampaikan bukan 3 tahunnya. Yang disampaikan oleh Nabiullah Musa, ya kamu akan dapat rezeki banyak. Yang 3 tahunnya sudah disampaikan sama Nabiullah Musa. Ya kan, yang buruk itu kan nggak boleh disampaikan, yang baik aja disampaikan. Suami istri ini ternyata Bapak Ibu 3 tahun itu dagangannya lancar, berkah, berlipat-lipat ganda rezekinya itu, tiba-tiba itu Masya Allah jadi orang kaya raya seketika, ya. Tapi ternyata juga rajin sekali bersedekah. 3 tahun sudah lewat, 10 tahun, puluhan tahun, udah lama nggak ketemu Nabiullah Musa. Akhirnya ketemu lagi dengan Nabiullah Musa setelah berpuluh-puluh tahun. Kaget Nabiullah Musa lihat hidupan dia masih kaya raya, masih sejahtera. Padahal Allah dulu bilang kok 3 tahun ini berubah jadi puluhan tahun masih sejahtera. Ini Allah kok ralat keputusannya. Apa saya salah dengar kemarin? Akhirnya Nabiullah Musa tanya sama orang itu, sebenarnya Allah sampaikan saya, kamu itu cuma diberikan keberkahan hidup selama 3 tahun. Tapi kenapa sampai puluhan tahun pun rezeki kamu itu masih berkah? Maka kedua orang pasangan suami istri itu Bapak Ibu menjawab pertanyaan Nabiullah Musa, ya Nabiullah Musa, kami diberikan keberkahan limpahan rezeki seperti ini, tapi kami tidak pernah lupa membantu antara sesama, bersedekah, zakat, infak. Mungkin karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti ketentuan keberkahan itu hanya 3 tahun dan kemudian diganti sama Allah untuk selamanya sampai mereka akhir hayatnya. Nah, Bapak Ibu, baru saja Nabi Muhammad SAW mengisahkan ulang kisah itu kepada para sahabat. Tiba-tiba di hadapan Nabi itu, Pak, di dalam majelis pengajian Nabi, ada sepasang suami istri juga, hidupnya prihatin, sahabat Nabi. Datang istrinya itu, di dalam cerita hadis, ditarik suaminya sama istrinya. Biasanya yang gitu-gitu, ibu-ibu lebih cepat, Pak. Ayo kita ketemu dengan Nabi Muhammad setelah pengajian ini selesai. Buat apa? Kita minta juga seperti umatnya Musa dulu minta kepada nabinya. Masa kita nggak boleh minta sama nabi kita Nabi Muhammad? Pasti dikabulkan. Suaminya nggak mau, Allah janganlah. Ayo nggak apa-apa, pasti mau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus dipaksa sama istrinya, akhirnya suaminya ngalah. Ya itu ya, bapak-bapak biasanya Bapak Ibu jenderal bintang 1 di kantor, tapi di rumah dia jadi anak buah dari jenderal bintang 3. Istrinya itu bintang 3. Harimau dia di luar, singa dia di atas podium. Sampai ke rumah jadi kucing dia, meow meow. Tarik sama istrinya, ayo kita ketemu sama Nabi Muhammad. Ketemu. Nah, akhirnya istrinya minta, ya Rasulullah,
tolong doakan kami sebagaimana permintaan umatnya Nabiullah Musa dulu untuk memperbaiki kehidupan kami yang prihatin. Terdiam lama Bapak Ibu Nabi Muhammad, nggak langsung doa. Ya Nabi Muhammad. Ya, fata'a Rasulullah ra'sahu, Nabi Muhammad membungkukkan badannya, ya. Ya, seolah-olah Nabi Muhammad tahu apa yang akan terjadi kalau beliau doa kepada orang. Ya pasti Allah kabulkan Bapak Ibu, nggak mungkin Allah nggak kabulkan doa Nabi Muhammad. Tapi ada konsekuensi mungkin ya. Maka setelah diam beberapa saat, Nabi Muhammad jawab, kamu yang minta sebagaimana cerita saya tadi, seandainya saya doakan kamu dan Allah akan memberikan keberkahan dalam rezeki suamimu, suamimu itu pasti kalau punya rezeki yang banyak nanti, yang pertama dievaluasi sama suamimu adalah rumahmu. Rumah kamu yang jelek itu pasti dievaluasi, direnovasi, akan dibuat rumah yang baru. Setelah itu dia pasti akan evaluasi kendaraan yang kalian pakai. Selama ini kalian pakai keledai tua, ya pasti suamimu akan jual keledai itu dan beli onta yang bagus sebagai kendaraan kalian. Yang ketiga yang dievaluasi itu kamu. Kamu yang ketiga dievaluasi. Apa maknanya? Dia cari istri baru. Oh kalau seperti itu jangan ya Rasulullah, saya nggak sanggup untuk dimadu. Akhirnya nggak jadi didoakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu yang hidupnya agak sedikit prihatin tidak apa-apa, asal suami ibu tidak dimadu sama perempuan yang lain. Siapa tahu nanti kalau suaminya kaya, kita yang dievaluasi Bu. Jadi lebih baik nggak usah kaya. Ya. Kayak kemarin Pak, saya haji 2022. Ada satu jamaah dari Benar Meriah. Bapak itu toki kopi dulunya ya, toki kopi itu. Orang hebat lah di Benar Meriah itu. Ya, temannya bupati macam-macam lah, orang hebat. Ya, punya gudang di Medan ya, cerita istrinya ke saya. Nah saat sudah mulai membaik ekonominya, suaminya ini mulai nggak pulang malam. Istrinya itu selalu doa sama Allah, ya Allah, saya rela apapun yang dilakukan sama suami saya, tapi satu jangan ya Allah, jangan saya dimadu. Ternyata Bapak Ibu, karena pertemanannya sudah sama-sama elit, ini cerita si ibu itu ke saya ya. Memang si bapak ini sudah mulai punya niat. Biasanya kan teman-teman sama elit itu sudah punya 2-3 istri semua. Si bapak ini sudah punya niat mau kawin lagi karena istrinya solehah betul Pak. Mungkin Allah nggak ridha itu suaminya nikah lagi. Akhirnya dibuat stroke suaminya. Sakit stroke itu mohon maaf Bapak Ibu kan seperti mayat hidup itu ya. Stroke itu hidup nggak sempurna lagi, mati pun enggak, ya stroke lah. Jadi waktu mau naik haji itu Pak, kemarin waktu mau naik haji sama saya itu baru 1 tahun stroke itu. Jadi ibu itu waktu di Padang Arafah pergi ke saya, Ustaz kenapa kok hidup saya seperti ini? Saya jawab, pasti ibu dulunya mau dimadu. Oh iya betul Pak Ustaz, saya mau dimadu sama suami saya. Dia cerita kemudian saya doa, ya Allah saya apapun dilakukan suami saya ke saya boleh, asal jangan dimadu. Setelah dia doa seperti itu beberapa bulan Pak, suaminya stroke. Nah itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala buat suami ibu itu tetap setia sama ibu. Kalau seperti itu penjelasannya, saya ridho menerima suami saya, asal suami saya nggak madu saya. Jadi bagi perempuan itu berat. Ya, jadi ada acara bagi Allah untuk mengabulkan doanya istri solehah. Tapi moga-moga istri solehah bapak ibu di rumah nggak doakan suaminya stroke. Supaya nggak dimadu. Nah bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu kekuatan sedekah ya, dia bisa mengubah semuanya ya. Maka kemudian para ulama itu banyak mengamalkan sedekah ya. Ini bapak ibu, kalau kita pergi perjalanan jauh itu kan kita itu nyawa di ujung tanduk itu kalau perjalanan jauh naik mobil kan,
apa nanti supirnya itu jangan pernah berhenti bersedekah. Setiap Bapak Ibu singgah di masjid, sholat, atau di SPBU ada orang minta-minta, itu sedekah Pak. Itu insya Allah mungkin kita kecelakaan dalam perjalanan itu, tapi dengan sedekah yang kita tunaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hindari itu, karena itu manfaat utama sedekah. Inna sedekata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, namanya sedekah itu memadamkan dosa, memadamkan musibah, memadamkan bala, sebagaimana kemampuan air memadamkan api, kata Rasulullah di dalam hadisnya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita. Semoga kita istiqomah dalam mengerjakan amal soleh, terutama sholat dan sedekah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.